Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiansyah Permana, kelas 19C. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas ujian tengah semester dari Sri Sukartono Nataliharja yang berjudul tentang menciptakan ekuitas merek. Yang satu itu materinya ada pengertian merek, yang kedua ada peran merek atau manfaat merek, yang ketiga ada ruang lingkup penetapan merek, yang keempat ada ekuitas merek, dan yang kelima membangun ekuitas merek. Yang satu adalah pengertian merek. Merek itu merupakan sebuah nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasinya yang dimaksud untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mengidentifikasikan mereka dari para pesaing. Contohnya itu ada seperti di bawah, yaitu ini adalah merek dari brand terkenal dari luar negeri, yaitu Adidas. Peran merek atau manfaat merek. Merek itu berfungsi untuk memberikan identitas pada barang atau jasa produk dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Merek itu berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seorang atau badan hukum lainnya. Ketiga, ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek branding adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Penetapan merek adalah tentang menciptakan perbedaan antara suatu produk. Penetapan merek menciptakan struktur mental yang membantu konsumen mengatur pengetahuan merek tentang produk dan jasa dengan cara menjelaskan pengambilan keputusan merek dan dalam proses memberikan nilai bagi perusahaan. Yang keempat, ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambahan yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat mencerminkan dalam cara konsumen berpikir, merasa dan bertindak dalam hubungan dengan merek, dan juga harga, pangsa pasaran, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Pemasaran dan perisetan menggunakan berbagai versifikasi untuk mempelajari ekuitas merek. Ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensiasi yang pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan, yaitu 1. Ekuitas timbul akibat perbedaan respon konsumen. 2. Perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. 3. Respons diferensial dan konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran. Ada 3 kumpulan utama membangun ekuitas merek, yaitu pilihan awal itu untuk mulai membuat suatu merek, nama merek, logo, lambang, karakter, judul bicara, slogan, lagu, kemasan, dan iklan, produk dan jasa, serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Yang ketiga, ada asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan brand tersebut. Jadi ini adalah membangun ekuitas merek itu kita harus menentukan nama merek, logo dan lambangnya, karakternya, dan kita harus merancang sebuah merek itu dengan benar-benar dari cara dan tidak sembarangan untuk membuat suatu merek itu. Kita harus benar-benar merancangnya dari awal sampai akhir. Yang kelima adalah kesimpulan. Dari pembahasan materi di atas yang saya buat, maka dapat disebutkan bahwa ekuitas merek brand equity adalah nilai
nilai tambahan yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa bertindak dalam hubungan dengan mereka yang juga harga pasar dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Ekuitas merek berbasis pelanggan consumer based brand equity dan adalah pengakur diferensi yang dimiliki pengetahuan merek atau respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan jasa produk itu dipastikan ketika mereka tersebut teridentifikasikan. Ya, sekian dari saya, cuma segitu saja yang saya